Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2273 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Di bawah perikop, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat jelas bahwa Nabi Yehezkiel dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga Israel, untuk menjadi nabi yang menjadi perantara antara Tuhan dan juga umat Tuhan, agar umat Tuhan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa tugas seorang penjaga kaum Israel. Yang pertama Saudara, saya tangkap di sini bahwa tugas penjaga kaum Israel atau seorang nabi adalah menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Perhatikan ayat 17 di sana. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan yang dia sampaikan adalah firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hatinya untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang harus kita sampaikan itu memang betul-betul murni apa yang maunya Tuhan, bukan maunya kita. Terkadang kita sudah mempersiapkan bahan khotbah untuk kita sampaikan, itu bisa berubah loh. Di saat kita berjalan menuju mimbar, itu bisa saja apa yang kita persiapkan itu bukan maunya Tuhan, itu maunya kita. Kita sampaikan supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan wah orang ini hebat kalau khotbah. Padahal bukan itu yang Tuhan mau kita sampaikan kepada jemaat. Nah, di saat kita menuju ke mimbar itu bisa saja berubah. Tuhan mau bicara tentang menegur dosa yang tadinya kita tidak mau sampaikan. Karena kalau kita bicara untuk menegur dosa, bisa saja ada yang tersinggung di sana. Nah, kita menjaga perasaan orang, tetapi kita tidak menjaga hati Tuhan. Yang Tuhan mau kita menegur mereka yang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, banyak di antara kita lebih memilih, jaga perasaan orang. Nanti kalau saya khotbah terlalu keras, nanti saya sedikit dapat amplopnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Ada juga yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi porsinya sangat-sangat sedikit. Sehingga kesaksiannya tentang menerima berkat justru itu yang lebih besar porsinya daripada kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan. Misalnya, firman Tuhannya cuma 25%, 75%-nya tentang kesaksian. Dan kadang kesaksian itu juga kadang ditambah-tambah supaya kelihatan, wah ini dari Tuhan, wah ini sangat-sangat rohani dan sebagainya. Banyak bumbunya, banyak juga kadang berlebihan alias banyak bohongnya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang harus kita sampaikan itu firman Tuhan. Jangan sampai cerita lucunya itu 75%, sedangkan firman Tuhannya cuma 25%. Sehingga yang diingat itu adalah cerita lucunya daripada pesan firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada jemaat. Jangan takut menegur. Kalau itu yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat, kita harus sampaikan. Amin. Jangan sampai Tuhan suruh kita bicara A, kita bicara B. Nggak nyambung, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, kita harus menyampaikan murni firman Tuhan kepada umat Tuhan. Yang kedua, tugas seorang penjaga Israel atau Nabi Tuhan, yang kedua, harus memperingatkan orang supaya mereka bertobat. Perhatikan ayat 18 dan ayat 19 berkata begini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dengar ini baik-baik. Tugas seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan, penjaga kaum Israel ini bisa, kalau saya bisa ganti, saudara, bisa menjadi penjaga iman umat Tuhan. Nah, saudara, sebagai hamba Tuhan, saudara harus berani menegur orang yang
nyata-nyata berbuat salah, berbuat dosa, saudara harus berani menegur mereka. Walaupun kenyataannya mereka adalah orang yang menjadi penyumbang terbesar di gereja di mana saudara melayani. Mungkin mereka seorang pejabat, seorang pengusaha sukses. Saudara, mungkin selama ini mereka aman-aman saja di gereja. Tidak ada yang berani menegur mereka. Padahal saudara sudah tahu bahwa mereka adalah orang yang hidup dalam dosa. Dan sebagai hamba Tuhan, saudara harus berani menegur mereka. Mungkin konsekuensinya saudara bisa ditolak. Saudara mungkin bisa saja dimutasi kalau saudara punya paham gereja-gereja Protestan yang ditugaskan di gereja beberapa periode saudara. Saudara jangan takut. Karena kalau saudara berani menegur dan mereka tidak mau mendengar teguran firman Tuhan yang saudara sampaikan, mereka akan mati, tapi nyawamu terselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara akan dibenci, tidak disukai, atau bisa saja jemaat itu tidak lagi bergereja di gereja saudara. Tidak masalah saudara. Yang penting saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sudah menjalankan tugas saudara untuk memperingatkan orang-orang yang berbuat jahat, yang hidup dalam dosa, bertobat. Kalau cara mereka merespon, mereka benci kita, mereka tidak suka dengan kita, mereka akhirnya lobi sana sini untuk melengsarkan saudara supaya saudara dimutasi dan sebagainya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting saudara, urusan saudara dengan Tuhan, saudara sudah menjalankan tugas yang Tuhan perintahkan kepada saudara untuk menegur orang-orang yang jahat berdosa itu supaya mereka bertobat. Tapi kemudian mereka tidak meresponnya, mereka tidak bertobat. Saudara, mereka akan mati, mereka akan dihukum. Tapi nyawa saudara terselamatkan. Bapak Ibu Saudara jemaat, dengar ini baik-baik. Bapak pendeta saudara, gembala saudara, itu yang bertanggung jawab akan hidup saudara di hadapan Tuhan karena dia apa? Penjaga saudara. Karena mereka hamba Tuhan yang mengembalakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tersesat, yang bertanggung jawab siapa? Gembala saudara. Makanya di saat saudara ditegur, jangan sakit hati. Kenapa hamba Tuhan itu menegur saudara? Karena Tuhan yang suruh supaya saudara bertobat, saudara diselamatkan. Amin. Jadi kalau saudara ditegur, jangan marah, jangan sakit hati, jangan benci, jangan ngambek, jangan keluar dari gereja. Saudara, firman Tuhan jelas, barang siapa ku kasihi, dia akan ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau saudara ditegur itu karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan mau saudara selamat. Makanya Tuhan tegur saudara. Amin. Melalui siapa? Melalui hamba Tuhan. Teguran Tuhan itu kan melalui hamba Tuhan, pendeta atau gembala saudara, atau teguran melalui musibah, kecelakaan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Saudara, saya mau tanya, saudara mau lebih menerima teguran dari hamba Tuhan atau teguran kecelakaan, sakit penyakit? Nah, kalau saudara setuju dengan saya, lebih baik saya ditegur Pak Pendeta oleh gembala saya daripada saya ditegur dengan kebangkrutan, dengan kesakitan. Lebih baik saya ditegur oleh pendeta. Nah, saudara, kalau saudara mau pilih itu, dengar-dengaran apa yang disampaikan kepada saudara melalui hamba Tuhan, saudara dengarkan itu. Kalau saudara ditegur dosa saudara, bertobat. Supaya apa? Supaya saudara selamat. Kalau hamba Tuhan tidak menyampaikan kepada saudara tentang pertobatan, saudara terus hidup dalam dosa,
yang bertanggung jawab akan hidup gembala saudara, pemimpin rohani saudara. Jadi kalau mereka tidak menyampaikan teguran kepada saudara, saudara akan mati dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada hamba Tuhan saudara. Kenapa? Karena mereka tidak menegur saudara. Jadi hamba Tuhan harus berani menegur, mau siapa saja. Kalau mereka hidup dalam dosa, mau orang kaya kayak mau pejabat yang bergereja, berjemaat di gereja yang saudara layani, jangan takut. Tegur mereka kalau mereka hidup dalam dosa. Dan kalau jemaat, dengar ini baik-baik, kalau saudara ditegur, bertobat. Amin. Bertobat. Sebelum apa? Malapetaka menghampiri saudara. Jangan sampai saudara mati binasa, masuk neraka selamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pendeta yang terus-menerus menegur saudara, mungkin saudara sudah jengkel, bosan mendengar pendeta menegur saudara terus. Mungkin setiap kali ketemu, setiap hari diingatkan, dikasih firman. Saya mau bilang itu pendeta yang betul-betul mengasihi saudara. Dia tidak mau saudara binasa, makanya saudara terus dia sapa, dia tegur supaya saudara diselamatkan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh pendeta saudara, bertobat. Dan hamba Tuhan, pendeta, gembala, jangan takut tegur jemaat yang berbuat dosa, yang hidup dalam kejahatan. Tegur mereka. Karena mereka, kalau saudara tidak tegur, Tuhan akan minta pertanggungjawabannya kepada saudara. Yang ketiga, tugas seorang penjaga Israel, nabi atau hamba Tuhan. Yang ketiga, menuntun umat Tuhan ke jalan yang benar. Amin. Jadi tugas kita membawa mereka pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Jangan sampai kita membiarkan jemaat, ya mereka gak gereja, ya kita biarkan. Jangan, kita harus menuntun mereka, membawa mereka pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar seorang gembala, di tangan mereka apa? Tongkat. Tongkat itu untuk apa? Untuk menuntun gembalaannya, untuk menuntun domba-domba yang dia gembalakan. Kalau ada domba yang tersesat, pasti tongkat itu akan menegur domba yang nakal itu. Kalau saudara melihat ada foto atau gambar Tuhan Yesus menggendong domba, itu domba yang nakal saudara, yang dimana dia beberapa kali melarikan diri menjauh dari koloninya, sehingga gembalanya itu memberi tanda. 3 kali ditegur tapi masih melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama. Akhirnya apa? Gembala ini menangkap domba itu dan memukul kakinya sampai patah, sehingga domba itu tidak bisa berjalan. Makanya dia harus dibalut dan digendong, disuapin terus. Nah, setelah dia sembuh, saya mau tanya, kalau domba itu sembuh dari sakitnya itu, kakinya yang patah dibalut, dan setelah dia sembuh, apakah dia akan melakukan kesalahan yang sama? Saya yakin dan percaya dia trauma. Domba itu tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama, betul? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditegur Tuhan, bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Tuhan akan sama seperti gembala ini. Dia akan merawat kita, dia akan menggendong kita. Supaya apa saudara? Supaya di saat kita pulih, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan mau saudara mengikuti gembala saudara, supaya saudara terus ada di jalan yang benar. Amin. Dan itu tugas gembala, menuntun
umat Tuhan supaya berjalan di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ya, saudara dapat melihat tuntunan dari gembala saudara. Dia selalu memperingatkan saudara untuk rajin beribadah, rajin mengambil bagian dalam pelayanan di gereja saudara. Itu salah satu cara gembala saudara menuntun saudara supaya saudara berjalan di jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, apa tugas seorang penjaga kaum Israel sebagai seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Yang pertama, menyampaikan firman Tuhan. Apa yang dia dengar dari Tuhan, itu yang harus dia sampaikan kepada umat Tuhan. Yang kedua, dia harus berani memperingatkan orang supaya bertobat. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus menuntun umat Tuhan di jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami terus, mengingatkan kami, supaya kami terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan dari jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.